Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari Minggu kita tidak ada pekerjaan. Setelah kita lari-lari pagi, olahraga, kita mengisi waktu, kita cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang tidak. Kemarin kita sudah buat sabun. Ini hasilnya sekitar 14 liter dari modal hanya sekitar 100.000. Hari ini kita mau kegiatan apa lagi? Daripada kita nganggur, daripada kita manyun, kita bingung, saya akan menanam terong dengan menggunakan busa sebagai media untuk semayan terong yang akan kita tanam secara bibit terong. Ini hanya sedikit ya, sisa bibit terong yang lalu. Saya juga punya bibit bayam ya, untuk isi kekosongan lumayan teman-teman. Kita potong selebar mistar ini. Kita tempatkan di nampan ini. Semacam ini. Ya, lumayan teman-teman semua untuk mengisi kekosongan kita selama ada di rumah, biar tidak bosan, tidak jemu. Akhirnya bikin sakit kepala kalau kita jemu, bingung apa yang mau dilakukan. Yuk kita tanam. Caranya adalah kita lubangi dulu busa ini. Lubangi dulu dengan lidi atau ini dengan cutik gigi. Teman-teman semua, kita lubangi supaya bibitnya masuk ke busa. Nah, sekarang sudah kita lubangi semua busa-busa ini, maka sekarang tinggal menanam bibitnya. Untuk setiap lubang atau setiap busa itu maksimal 5 lah Bapak Ibu ya, maksimal 5 butir bibit ini kita masukkan. Saya akan terong ini akan satu baris ini. Kita masukkan ini dengan lidi, kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi.
2, 3, 4 baris. Nah, 1, 2, 3, 4, selebihnya ini nanti akan saya tanami dengan bayam. Karena bayam ini kecil-kecil sekali Bapak Ibu, jadi tidak perlu kita hitung, pokoknya ya perkirakan saja, jangan terlalu banyak. Kemudian yang penting beberapa masuk ke dalam lubang, kalaupun ada yang ada di luar itu tidak masalah, kalau tidak bisa kita masukkan. Jadi kita perkirakan saja jumlahnya, tidak harus kita hitung sampai 5. Kalau terong tadi karena memang bibitnya agak besar sehingga kita mudah untuk menghitung 5 butir bibit tanaman. Tapi untuk bayam ini karena sangat-sangat kecil bibitnya, maka kita biarkan saja. Seandainya ada yang berada di luar busa ini, tidak masuk ke lubang, nah sekarang sudah kita tanam semua. Ini terong 4 baris, kemudian 4 baris berikutnya adalah bayam. Nah setelah ini nanti kita siram dengan air, kita taruh dari pinggir Bapak Ibu ya. Nah, terus kita miringkan supaya semua bagian bawah dari busa ini, dari seluruh nampan tempat persemaian tanaman hidroponik ini menjadi basah. Nah, kita lihat apakah semua sudah terkena air. Kita tambah sedikit, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak nanti akan cukup, saya kira airnya jadi cukup seperti ini saja. Dan bisa saja kita tambahkan air bagian atasnya supaya sedikit agak basah untuk menambah basah. Nah selanjutnya kita akan menyiapkan hidroponik. Saya akan bereksperimen hidroponik sederhana, yaitu dengan menggunakan botol bekas, kemudian gelas air mineral. Ini juga sambil kita Bapak Ibu membantu memecahkan masalah lingkungan dari plastik. Botol ini bisa kita jadikan, saya punya botol apa saja, bisa bekas ini. Kita buang dulu mereknya, kita buang dulu. Baru kemudian kita potong segini Bapak Ibu ya. Kita potong. Kalau mau diratakan bisa saja. Seandainya tidak juga tidak apa-apa. Ini kita sudah punya. Lalu ini kita buatkan lubang-lubang untuk tempat tumbuhnya akar. Kita lubang-lubang seperti ini. Ini nanti untuk tempat akar Bapak Ibu harus kita beri ruang agar akarnya tumbuh. Untuk tempat akar kita sudah punya lubang-lubang untuk tempat akar dari tanaman hidroponik. Kita cek lagi. Nah, saya kira cukup. Kalau Bapak Ibu ingin melubangi di sini juga boleh. Ini nanti juga untuk tempat akar, tidak apa-apa. Ini nanti untuk tempat akar, Bapak Ibu kita lubangi saja, ya. Bisa pakai paku atau ini pakai pinta juga. Salah satu lubang di bagian ini kita lebarkan untuk tempat kain panel. Sudah. Nah,
kain panel ini fungsinya untuk menyerap nutrisi sebelum ada akar yang tumbuh. Nanti setelah ada akar, maka akar yang akan menyerap nutrisi. Maka kita masukkan ini kain panel. Nah, di sini tadi. Nah, jadi kita. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah ada semayan ini sudah tumbuh, kita tinggal masukkan semayannya. Kalau sudah tumbuh daun, kita masukkan semayannya, Bapak Ibu. Kita masukkan semayannya. Nanti kalau sudah tumbuh, kita masukkan ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Kemudian ini kita isi air, jangan penuh, Bapak Ibu. Nanti kita lihat kira-kira airnya seberapa. Karena ini tanamannya sampai di sini, tempat tanamannya sampai di sini, maka air itu hanya sekitar ini, Bapak Ibu. Maaf, ini sekitar 200 sampai 250 mili, antara 200 sampai 200 mili. Kita beri nutrisi. Ini yang A, ini yang A. Kemudian ini yang B, ini yang B. Lalu seperti apa? Maka ini airnya kan sekitar 200 sampai 250 mili, Bapak Ibu ya, sekitar 200 sampai 250 mili kita perkirakan saja. Kalau kita tidak mau mengukur juga tidak apa-apa. Kita perkirakan saja. Saya pinjam tutup botol ini dulu. Nah, kalau sudah ini kita beri. Kalau ini sudah tumbuh tapi ya Bapak Ibu, nanti kita beri yang A dulu, kita kocok dulu, kita beri yang A. Karena ukurannya Bapak Ibu, ini kira-kira 5 mili. Jadi 5 mililiter nutrisi itu untuk 1 liter air. Sekali lagi, 5 mililiter nutrisi untuk 1 liter air. Karena ini sekitar 250 mili, berarti sekitar 1/4 ini. Ini sekitar 5 mili, berarti hanya sekitar 1/4, Bapak Ibu. Kita perkirakan saja. Ya, ini kebanyakan, ini penuh, kita kurangi. Kira-kira 1/4, Bapak Ibu, kira-kira 1/4 kita masukkan. Ini yang A, yang B, juga sama. Kita kocok dulu. Kira-kira 1/4. Kalau ada gelas ukur akan lebih mudah. 5 mili berarti ini sekitar 125 mili, kita kurangi. Ya, sekitar 1/4 mili kita masukkan. Lalu kita kocok, kita kocok Bapak Ibu supaya rata. Baru tadi yang sudah kita pindahkan, ini tanaman, ini seandainya tanaman sudah tumbuh, nanti setelah tanaman sudah tumbuh kita pindahkan ke sini, lalu kita masukkan ke sini. Saya akan bereksperimen dengan hidroponik sederhana. Yang di depan pakai paralon, ini kita menggunakan botol-botol bekas sambil kita berusaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik. Ada 2 poin penting di sini yang ingin saya tekankan. Yang pertama, kita bisa mengatasi kebosanan selama kita berada di rumah, selama kita stay at home. Tidak punya kegiatan, maka kita buat kegiatan-kegiatan positif. Poin yang kedua adalah kita bisa ikut membantu kebersihan lingkungan, kita menghilangkan pencemaran lingkungan, kita membantu mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik. Untuk kegiatan-kegiatan, nah ini kira-kira Bapak Ibu tips untuk mengatasi kekosongan dan sekaligus kita membantu mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik. Sekian, kita tunggu nanti 10 hari ke depan atau 7 hari ke depan, 7 atau 10 hari ke depan,
untuk kita pindahkan ke dalam hidroponik sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.